Abang dengan profesi seorang fotografer, gimana caranya untuk konsisten gitu loh? Saya liputan kalau sampai 2 minggu itu nggak mungkin nggak jenuh, itu jenuh itu. Ada jenuhnya. Yang penting intinya gue bisa dapat gambar bagus, karena gambar bagus itu yang bisa bikin eh, gue akan mendapat pekerjaan lagi. Tapi kalau trik manipulasi gitu nggak ada. Orang menganggap sebuah olahraga ekstrim itu menjadi sederhana ketika lu ngeliat foto, kayaknya gampang banget nih tempat gitu, tanpa memikirkan dampak dari foto yang diupload gitu. Ntar takutnya banyak yang ngikutin bahaya gitu. Itu olahraga yang menyangkut nyawa masalahnya gitu. Jadi ya kalau saya sebisa mungkin real gitu. Oke, siap Bang. Gimana nih teman-teman? Udah ngelihat dari hasil-hasil fotonya Bang Riko, mungkin teman-teman nih yang suka foto-foto senja kalau sore-sore ya kan, terus kalau misalkan lagi naik gunung suka foto-foto pemandangannya, mungkin setelah lihat hasil foto dari Bang Riko jadi ke-trigger buat masuk ke dunia dokumentasi alam bebas. Tadi kita udah dengar perjalanan karirnya Bang Riko dari tahun 96 sampai sekarang yang masih aktif motret di alam bebas. Beliau mengawali karirnya dari yang otodidak, belajar sendiri skillnya, lalu ngotak-ngatik sendiri, foto di alam bebas sampai pada akhirnya ketemu titik jenuhnya katanya. Dan akhirnya merambah ke skop lain, ke bidang MotoGP, betul ya Bang? Terus di sini yang saya tertarik, yang menarik untuk kita adalah di bidang dokumentasi alam bebas ini ternyata kita juga mendapatkan momen. Jadi di setiap perjalanan yang tadi kita udah dengar, kita menjadi punya cerita di tiap-tiap tempat, punya cerita buat nantinya tuh seperti Bang Riko ini bisa diceritakan ke orang lain juga gitu. Terus dari kegiatan Bang Riko ini bukan hanya melakukan hobi, tapi juga yaitu kita punya momen sendiri ya. Lalu proses-proses yang dipelajarinya juga menghasilkan tantangan baru, cerita baru. Lalu ini Bang, tadi kan Abang cerita katanya sempat nemuin titik jenuh gitu kan. Terus Iya, iya betul. kita juga kalau misalkan lagi naik gunung nih, kan pastinya udah mager-mageran gitu kan karena Heeh. Mm-mm. suasananya. Nah, Mm-mm. Abang dengan profesi seorang fotografer, gimana caranya untuk konsisten gitu loh? Oh Caranya untuk gitu. konsisten dengan misi tujuan awal datang ke tempat spotnya itu memoto gitu. Iya, iya. Ya harus gini. Langsung jawab ya. Boleh, silakan. Jadi tantangan di fotografi alam bebas itu sebenarnya bukan pada teknis fotografinya, tapi lebih ke mental atau tanggung jawab ya. Kalau kita bicaranya sebagai profesional, ya tanggung jawab terhadap profesi yang kita kerjakan gitu. Jadi namanya mager, namanya capek, namanya jenuh, itu pasti ada, pasti ada. Saya liputan kalau sampai 2 minggu itu nggak mungkin nggak jenuh, itu jenuh itu. Ada jenuhnya. Tapi balik lagi, ini profesi gitu. Profesi ini artinya harus dirawat. Apa jadinya ketika orang mengharapkan gini, ketika orang mempercayakan pekerjaan ke saya, berarti orang tersebut tidak ada pilihan gitu. Dan sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar dan menaruh harapan lebih
pada hasil kerja saya. Jadinya ya itu yang bikin nggak boleh malas, nggak boleh capek, nggak boleh jenuh, harus terus intinya lu pulang dapat gambar bagus itu tujuannya gitu. Kayak kalau tentara itu nggak peduli dia di medan perang bagaimana, yang penting tujuannya menang. Nah, kemenangan dia itu bisa bawa pulang dia ke keluarganya, balik lagi ke negaranya. Sama, gue juga gitu. Yang penting intinya gue bisa dapat gambar bagus, karena gambar bagus itu yang bisa bikin gue akan mendapat pekerjaan lagi. Kalau nggak bagus sekarang, selesai juga gitu. Putus juga karirnya di situ. Ya itu sih tanggung jawab. Yang penting tanggung jawab intinya. Menjawab. Tanggung jawab. Lalu ini, tadi kan kita udah dengar dari yang abang di lingkup motor GP, lalu di bidang climbing juga. Tadi ada foto arung jeram. Sebenarnya tingkat kesulitan di tiap-tiap skopnya itu beda nggak sih bang? Atau sama? Kalau untuk, nah makanya itu, saya bercerita kegiatan saya di awal supaya teman-teman bisa ngebayangin gitu. Kita motret di gunung aja susah gitu kan. Nah, ketika saya tampilin banyak olahraga ekstrim di sini, berarti setiap olahraga yang saya liput ini berbeda-beda tingkat kesulitannya. Dan berbeda-beda pula tingkat artnya ya. Dari segi artnya beda-beda. Technical objeknya itu beda-beda. Kayak misalkan, kalau saya tidak memahami tentang motocross, saya nggak tahu angle-angle bagus di motocross itu seperti apa gitu. Kalau saya nggak bergaul dengan anak panjat atau nggak nyebur ke dunia pemanjatan tebing, saya nggak tahu angle yang bagus untuk pemanjat itu seperti apa. Lalu bagaimana saya bisa sampai ke angle tertentu kalau saya nggak pernah ikut dalam kegiatan panjat tebing. Nah itu semua butuh proses gitu. Jadi ketika lu memotret satu cabang olahraga, apapun itu, dalami dulu gitu. Bukan hanya riset di googling, di mana semua data hanya sebatas teks, bukan itu. Kalau bisa nyebur dulu deh, berapa kali ke kegiatan tersebut, nanti akan ketemu tuh. Di situ ada interaksi kita dengan pelaku kan. Dan mungkin kalau kita melakukannya juga berarti kita tahu tingkat kesulitan-kesulitannya yang signifikan yang mana gitu. Jadinya foto-foto yang saya capture ini adalah real gitu. Tidak ada direct, tidak ada atur, tidak ada di setup, nggak ada. Ini namanya dokumentasi olahraga ya seperti ini, real. Bukan cuma pose di satu tebing gitu. Enggak gitu. Ini real di olahraga semuanya. Ya kayak gitu sih. Oke. Ya, ini foto-foto real ya teman-teman. Jadi kalau mau lihat hasil dokumentasi hasil Bang Riko yang lain itu bisa langsung aja lihat di Instagram. Di Instagramnya ya Bang ya, di sosial media. Iya, Instagram. Ya, jadi yang saya tangkap juga tadi buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan dokumentasi di alam bebas, memang kita harus terjun langsung, harus nyoba langsung agar ngerasain gitu. Terus dapat angle-nya yang terbaik juga. Terus ketemu dengan interaksi dengan para pelakunya gitu. Lalu saya mau tanya nih Bang, ini kan Abang udah di scope adventure nih. Iya. Udah di bidang motor, lalu climbing juga. Ada rencana buat merambah ke yang lain nggak sih Bang? Kayak mungkin di bidang Mapala juga kan culture juga kan kental juga gitu. Pernah nggak Bang punya pengalaman di bidang culture gitu? Oh, di bidang culture. Oke. Gini. Bidang culture itu atau culture atau budaya yang saya temui setiap perjalanan itu pasti ada. Pasti ada. Yang saya tampilkan ini hanya sebatas foto-foto yang menyangkut kegiatan outdoor. Karena sesuai dengan tema. Foto-foto culture atau budaya yang saya temui di setiap tempat atau setiap daerah, itu saya punya.
Saya punya, karena di setiap tempat itu berbeda-beda kan culture-nya. Nah, itu hal yang menarik sebenarnya. Hal yang menarik buat didokumentasikan atau diabadikan. Kayak waktu ke Nepal, itu banyak warga-warga yang saya dokumentasikan juga gitu, dari karakternya, dari kesehariannya, itu ada beberapa foto saya yang saya tampilin juga ada kok, dia lagi bawa keranjang kayak gitu. Nah, lalu untuk budaya lokal Terus ini Bang, sendiri ya, oke, terus. dari foto-foto yang sudah kita lihat tadi, itu kan keren-keren banget. Sebenarnya ada trik khusus nggak sih Bang buat foto? Kayak tadi climbing kan kayak ngambil angle dari atas. Iya. Ya kalau trik secara teknis ya ada lah pasti gitu. Itu hanya faktor kebiasaan ya. Tapi kalau trik manipulasi gitu nggak ada. Jadi kalau manipulasi foto itu nggak ada. Saya nggak, bukan itu segmennya gitu. Karena kalau bicara foto outdoor, foto adventure ya real. Supaya orang tidak salah persepsi. Kadang begini ya, orang menganggap sebuah olahraga ekstrim itu menjadi sederhana. Ketika lu ngeliat foto, kayaknya gampang banget nih tempat gitu. Kayaknya bisa nih kita ke sini tanpa berpikiran bahwa lu harus melakukan mempelajari sebuah teknis dulu gitu. Banyak orang pengen seolah-olah manjat tebing gitu. Yang penting motret aja tanpa memikirkan dampak dari foto yang diupload gitu. Ntar takutnya banyak yang ngikutin bahaya gitu. Itu olahraga yang menyangkut nyawa masalahnya gitu. Jadi ya kalau saya sebisa mungkin real gitu. Kalau trik-trik ya hanya trik fotografi biasa lah gitu. Lanjut. Oke. Gimana teman-teman? Udah cukup jelas ya. Di sini saya ingin mengingatkan kembali bagi yang punya keresahan atau yang bertanyakan kepada Bang Riko bisa langsung drop pertanyaannya di chat ya.